Jumpa lagi di konten Teteh Erna. Kali ini saya mau menyiapkan makan malam di rumah, yaitu menunya cah kangkung, dadar telur, dan tempe goreng kering, serta lalap timun dan sambal bletong. Yuk kita ikuti cuplikan videonya. Oke. Halo guys, jadi tadi aku pulang kerja dari puskesmas, mampir dulu ke tukang sayur ya. Jadi beli kangkung, tempe, sama lalap. Nah, kangkung setelah dipetik seperti ini, direndam dulu nih, direndam karena menghilangkan sisa pestisida ya, takutnya disempret gitu. Nah, lalu setelah beberapa menit kita angkat, nah terus cuci di air mengalir. Nah ini saringan ya, plastiknya ini saringan nih, wadah saringan tuh. Nah cuci sampai bersih, lalu kita tiriskan tuh. Murah kok ini kangkung, aku beli 3 ikat itu 6.000, malah sama pedagangnya di diskon 5.000. Kasihan kali yang belinya pakai sepeda. Nah ini bumbunya. Ini bawang nih, bawang berbes nih. Apa ya disebutnya, bawang apa sih? Brambang ya. Jangan lupa klik like ini and kita ambil ya. paling 7 siung ya. Sengaja aku banyakin. Oh ya, kalau di Brebes ini aku sengaja beli bawang di sana masih ada akarnya gini ya, karena lebih kuat, dia tahan lama sampai 6 bulan pun dia kuat. Asal naruhnya itu digantung, karena bawang Brebes itu terkenal dia kering ya, jadi nggak basah, nggak cepet busuk, kita gantung gitu. Makanya bawang Brebes itu bawang merah yang paling bagus ya, dia bahkan diekspor juga kok ya tuh. Jadi kalau saya mudik ke rumah orang tua pulang, pasti saya beli bawang tuh buat stok ya di rumah, karena bawangnya bagus, wangi, terus tahan lama gitu. Nah tadi nih ya bumbunya, selain bawang pakai salam, terus bawang putih, tomat, cabai. Nah itu tempat sampahnya tadi yang buat apa, nyiangin ya kalau bahasanya gitu. Nah, itu saringan buat nyuci tuh, ini yang sudah dicuci ya tuh. Salam seret, saya campur aja lah, nggak usah piring satu-satu biar hemat. Nah lalu kita nah ini terasi nih, terasi Brebes nih. Saya kalau sana beli kadang sekilo banyak, dia kayak dodol ya. Jadi terasi di sana itu pengolahannya bersih. Saya lihat dia dari udang kecil-kecil dikukus terus dijemur, jadi bersih lah gitu. Emang fresh ya udangnya juga. Nah bawang kita iris, bawang merah kita iris semua gitu ya. Terus bagi kalian kalau yang kira-kira suka perih habis ngiris bawang merah, bolehlah pakai kacamata atau pakai facial ya, yang sekarang musim. Tapi facialnya itu khusus masak, jangan dicampur kalau buat keluar rumah. Nah bawang kita iris, sebenarnya murah guys kalau kita masak di rumah itu murah sekali. Saya tadi ini beli kangkung, tempe, sama tomat ya, karena cabai bawang ada paling nggak nyampe 10.000 kok gitu. Terus tukang sayurnya juga memang dekat rumah ya. Yang penting kita ada kemauan sih. Kalau masa pandemi ini sebaiknya sih kita harus kreatif ya, karena tidak boleh sering keluar rumah ya, paling tidak ya kita masak gitu. Nah ini cabenya tuh kita iris ya, tadi bawang putih, bawang merah, cabe nggak usah pedes-pedes lah, soalnya saya juga punya anak kecil SD ya yang bontot nih, jadi biar dia juga ikut makan. Nah terus tomat ya, tuh tomat kita iris-iris. Lalu terasi. Nah kalau terasi saya ngebelahnya itu pakai pisau yang dibalik tuh. Nah seperti ini ya, jadi biar plastiknya itu enggak robek tuh. Terasi kita ambil dikit lah, paling seujung jempol ya tuh.
terasinya ini sangat luar biasa deh, terasi Brebes ya. Tuh. Kalau di sana murah terasi karena memang rata-rata tiap rumah ya ada dia pengrajin yang bikin terasi gitu. Nah, lalu minyaknya kita panaskan. Ingat tuh, minyak kita panaskan. Nah, nunggu panas. Saya sambil nyuci piring tuh ya. Jadi gini, kalau habis masak tuh jangan nunggu piring numpuk, cuci. Jadi kan enak tuh. Nah, ini udah panas nih. Tuh, gitu. Nah, tunggu sampai harum aromanya. Nah, nanti kita aduk-aduk dulu nih, aduk-aduk ya biar rata, jadi biar nggak gosong. Tuh. Jadi buat kalian juga bisa masak di rumah. Ini juga buat adik-adik bisa kok masak ya. Jadi nggak usah beli lah ya, tuh enak belajar masak. Ini sebenarnya masakan ala-ala sederhana, nggak perlu pakai ini itu. Pokoknya mah yang penting nanti enak lah jadinya. Daun salam ya, daun salam. Jadi daun salam itu pas udah agak wangi kita taruh di sini bareng dengan bawang ya. Terus diaduk lagi. Jadi daun salam itu fungsinya buat aroma. Tuh. Nah, terasi tuh tadi sudah kita taruh terasi. Nah, ini ya karena tadi terasinya tadi kita taruh tuh hampir bareng lah sama daun salam tuh. Kita haluskan. Nah, sudah keluar aroma terasi nih. Sampai kering ya. Kasih air. Ingat ya, pas saat ngasih air jangan terlalu banyak karena kangkung itu bawa air dia, jadi jangan terlalu banyak. Kalau banyak nanti bukan cah kangkung, jadinya sayur asam. Lalu sedikit garam, lalu sedikit gula putih. Jadi saya biasanya ini pengganti penyedap ya. Jadi garam kalau dicampur gula itu gurih rasanya. Nah, lalu kita aduk rata sampai mendidih dan kita siapkan tadi kangkung yang sudah ditiriskan. Nah, kita taruh bersamaan bumbu yang sudah mendidih ya, wangi. Nah, kita aduk-aduk guys. Jadi kangkungnya itu sebenarnya dia cepet layu ya, jangan terlalu lama, maka jangan ditinggal. Nah, kita aduk-aduk paling nggak lama lah, beberapa menit ya, cepet ini kok. Apinya boleh agak dibesarkan juga boleh biar cepet layu, biar cepet matang ya. Terus kita aduk pokoknya sampai rata. Jadi kangkung ini sebenarnya tinggi serat ya, tapi kalau untuk yang dia memang asam uratnya tinggi harus dihindari karena memang banyak ya inti sel, makanya tidak boleh kan kalau yang asam urat tinggi ya, urin biasanya tinggi, dia dihindari makanan yang mengandung inti sel yang terlalu banyak. Nah, kita lihat tuh sudah matang ya, sudah layu tapi seger ya, hijau ya, jadi jangan terlalu hitam gitu kan, karena memang sebentar sih kalau kangkung. Kita aduk-aduk biar rata, biar bumbunya juga meresap. Nah, tomatnya juga tadi kan saya bilang kalau tomat jangan pas posisi bawang kita taruh dia tomat langsung taruh, jangan. Jadi pas bawang agak matang wangi baru tomat belakangan, jadi supaya seger. Tuh, ini masakan yang sangat murah sebenarnya, kangkung, tomat. Nah, tadi nih, oh ya, tuh jadinya cuma sepiring ya. Memang kalau kangkung itu layu ya. Jadi walaupun dia tadi kan aku beli 3 ikat tuh, jadi cuma sepiring, tapi tetaplah murah ya. Kalau di restoran nih mahal nih cah kangkung. Makanan favorit juga nih, kalau makan pasti pengennya macam kangkung.
sebenarnya mudah kan bikinnya. Tuh kayak gini aja sih. Cah kangkung terasi. Boleh kalau punya ebi boleh ditambahkan ebi. Itu sama juga enaknya. Kalau di Brebes itu ebi itu kita kadang udang seger dijemur ya. Jemur ya udah, nanti setelah kering itu kan awet. Jadi kalau masak kita tumbuk gitu buat campuran boleh. Biasanya saya dikasih sama bibi nih kalau di Brebes, bibi Ramlah. Bibi Ramlah itu ibunya Om Komar. Tuh lihat cah kangkungnya nih dari jarak dekat, indah kan? Nah tuh, biasanya supaya indah tuh saya atur ya. Jadi masakan pun harus indah. Nah ini yang menu kedua. Menu kedua itu tempe goreng kering. Ini sebenarnya biasa tempe kalau kita ngegoreng. Cuman ini perhatikan ala-ala saya nih. Jadi saya menyediakan bumbunya. Jadi bukan bumbu yang sedia siap saji, bukan. Tuh, ini kita iris tempe. Saya beli tempe daun sengaja ya biar wangi. Ini murah kok, cuma 3.000 tadi ya saya beli baru kangkung. Nah tempe, nah ini nih bumbunya nih yang tadi saya bilang. Jadi Pak Warmo suami saya itu bikin bumbu apa ya, komposisinya itu kunyit, terus garam sama ketumbar. Nah, jadi kalau mau pakai bawang putih boleh ditambah ya, ditumbuk, boleh dicampurkan. Nah lalu pakai air hangat kuku tadi ya. Nah diaduk-aduk. Tuh kalau abang pecel lele kan biasanya pakai penjepit ya ngaduknya, tapi kita nggak apa-apa pakai tangan, yang penting bersih. Yang penting kita sudah cuci tangan sesering mungkin, minimal 20 detik dengan 6 langkah. Nah kita siapkan wajan dan minyak ya secukupnya. Ini wajan saya khusus menggoreng, jadi ini wajan anti lengket. Nah kita coba ya. Tempenya kita taruh di minyak panas. Ya buat adik-adik tuh belajar berhitung tuh. Berapa tempe coba? Itu sudah berapa tuh? 2 tambah 3 tambah 2 4 2 tuh. Saya dihitung coba yo adik-adik. Tuh yang lihat video ini silahkan hitung ada berapa tempe coba. Ayo komennya nanti jawab tuh. Ayo ada berapa tempe nih, coba teman-teman Naomi, Dedek Pairus, Lecia, ya ditebak ada berapa tuh tempenya. Nah sekarang menu ketiga. Jadi sambil menggoreng tempe kan agak lama nih, kita menyiapkan irisan bawang merah dan cabai. Untuk apa? Ini untuk dadar telur, jadi campurannya. Tuh yang praktis aja lah ya, yang penting ada sayur-sayuran gitu. Nah kita tengok lagi nih tempe tuh udah kuning kecoklatan. Jadi memang kalau tempe enak dimakan di hangat-hangat ya, sajiannya itu enakan sajian dadakan, jadi lebih menambah nafsu makan. Itu udah agak kecoklatan, kering, kita angkat aja ya karena sudah kering. Nah, memang penggorengan ini dia merata, matangnya itu merata, jadi udah geseng. Tuh kita angkat, ini agak susah nih. Terus saya harus hati-hati karena biar gak kegores ya, biar gak kegores antara saringan dengan itu ya. Jadi penggorengan ini yang teflon itu dari apalah, atau terra apa-apa gitu yang lengket. Nah kita siapkan lagi, balik lagi ke menu ketiga tadi yang sudah diiris-iris bawang sama cabenya. Nah kita tuangkan di mangkok kecil. Tuh mangkok kecil. Lalu kita kasih garam nggak usah banyak-banyak lah, secukupnya aja ya, karena memang kita tidak harus membatasi ya, jadi mengurangi
penggunaan garam dan gula, jadi secukupnya aja. Karena apa? Takutnya hipertensi atau darah tinggi. Nah ini telur ya, saya biasanya beli telur itu langsung dicuci, dikeringkan, ditaruh. Nah ini telur paling nggak usah banyak-banyak lah, 2 aja ya cukup, karena masih ada telur asin tuh. Jadi 2 aja cukup. Nah lalu segera cangkangnya kita buang ke tempat sampah. Oh ya, saya juga tempat sampah saya bedakan organik dengan anorganik. Nanti deh di konten berikutnya saya liput bagaimana cara memilih sampah. Nah di sini kita aduk. Biasanya sih pakai garpu, tapi bolehlah pakai sendok tuh ya. Kita aduk biar merata. Nah tuh kita aduk. Lalu minyak tadi yang minyak setelah tempe kan masih bening ya, orang baru 1 kali, kita taruh minyak yang tadi. Nah ini buat masak telur. Tuh sudah panas, jadi nggak usah terlalu panas banget. Nah kita tes dulu, jadi apa ya, tes dikit lah untuk mengetes minyak sudah panas atau belum. Itu dengan tetesan telur. Tuh dengan tetesan telur ya adik-adik, awas jangan pakai tangannya jangan disentuh ke minyak panas, tapi diteteskan. Bisa juga dengan percikan air, dia kalau bunyi tandanya memang sudah panas. Nah itu kan sudah panas tuh. Lalu kita ini, biasanya saya masak dadar telur, kalau bapaknya yang masak sih suami ya, maksudnya Pak Warmo, dia masak ala-ala warteg. Nanti deh kita bikin konten juga masakan telur ala-ala Pak Warmo, dia seperti warteg kering jadinya ya. Jadi ada rahasianya, nanti kita liput juga ya, kita buat kontennya. Nah ini beberapa menit kemudian sudah mengering, tadi sudah saya balik ya. Tuh memang di teflon ini rata ya, enggak ini. Tuh kalau kita balik, nah itu ya. Jadi memang enak masak di sini tuh, nasi goreng aja nggak lengket sama sekali gitu. Bikin itu juga apa, cangkang risol juga dia nggak lengket. Tuh. Nah kita angkat, kita sajikan bareng tempe aja lah dikit. Saya kenapa sedia dikit ya, karena memang buat kita keluarga kecil ya, jadi sedikit. Nah tuh ini jadi buat menu 3 orang ya, karena kakaknya lagi menuntut ilmu. Yang 2 tuh kakaknya, yang pertama sama yang kedua dia lagi di Gontor. Nah ini di rumah ada si Bontot sama kita, jadi kita bertiga. Nah oke. Tapi biasanya kadang ada saudara juga kesini ya, ponakan. Nah ini timun kita siapkan, timun kita untuk lalap. Terus bapaknya nih di belakang saya lagi buat sambal bletong. Nah ini nih, ini teh ya. Saya biasanya rutin setiap makan harus ada minuman teh. Nah ini air panasnya. Saya biasa minum teh tongci. Nah ini nih bapak nih, suami lagi nyiapin sambal bletong. Tuh kita tutup ya. Tutupnya ini kemana tuh pasangannya nih. Nah ini nih udah direbus, jadi bisa juga cabenya itu nggak direbus, bisa digoreng, direbus pun bisa. Nah tadi terasinya itu dibakar nih, masih bapak dibakar terasinya tadi pakai ujung pisau. Jadi kalau digoreng kadang terasinya digoreng, cuma ini tadi direbus. Nah pakai bawang merah ya guys, pakai bawang merah. Dicobalah, enak pokoknya, mantep ini, apalagi cabai jablainya ini banyak ya. Memang sambal ini selain pedes memang, tapi dia menambah selera makan bagi yang suka. Tapi kalau yang dia punya masalah asam lambungnya sering meningkat atau gastritis ya,
sebaiknya ya dihindari gitu. Tapi kalau memang masih sehat ya boleh, asal jangan berlebihan. Nah, karena saya memang suka pedas, jadi ya anak saya juga ikut-ikutan. Nah, ini sudah jadi sambal bletongnya. Kemarin yang saya liput itu Teteh Epa yang bikin ya, yang di Saung. Nah, ini Bapak Warmo yang bikin. Itu sambal bletong, cah kangkung terasi, dadar telur, tempe kering, lalap timun, teh. Nah, ini teh sebenarnya itu tehnya saya pakai lemon tea. Nah, jadi setiap bikin teh saya pakai irisan lemon. Lemonnya juga nggak usah lemon import ya, jadi lemon lokal murah kok. Di jalan-jalan juga banyak, dia cuma 25.000 kalau nggak salah. Memang rasanya agak pahit sih, beda dengan lemon import ya yang di swalayan, tapi ya nggak apa-apa, kandungannya sama kok. Oke, terima kasih. Oke, sebelum makan malam kita doa dulu yuk. Doa sebelum makan yuk bareng-bareng guys. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, berkahilah untukku dalam sesuatu yang Engkau rezekikan kepadaku, dan peliharalah aku dari siksa neraka. Amin. Oke, semoga makanan ini menambah imunitas kita. Salam sehat.